orang yang menentang Nyawiji, ya itu sebenarnya penjahatnya saya rasa. Iya. Gitu loh. Kalau orang senang guyub rukun, senang untuk Nyawiji dalam arti kata untuk membangun bareng-bareng kebersamaan, ya ini orang yang benar-benar ajaran budi luhurnya terpatri dalam hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Alhamdulillah malam ini masih bersama Mas Helmi. Ya, soulmate. Masih bersama Mas Helmi, kita mau mengulik beberapa hal. Alhamdulillah tadi sore ya Mas Helmi. Iya, sore. Kita diundang oleh pihak atau dari pihak Polda Jambi, ya. Dalam hal ini difasilitasi oleh Dirintel Kampolda Jambi. Tentunya dulur-dulur ini menyangkut pada surat audiensi yang pernah kita sampaikan ke pihak Polda Jambi dan alhamdulillah direspon dengan baik. Ada tadi beberapa hal yang dibicarakan di Polda Jambi, dalam hal ini difasilitasi oleh Dirintel Polda Jambi. Itu ya Mas Helmi. Ya. Mohon izin Mas Helmi, sesuai dengan hasil dari audiensi tadi, ada beberapa hal mungkin bisa disampaikan Mas Helmi. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Edi. Tadi sore kita memenuhi undangan audiensi dengan Polda ya, yang difasilitasi oleh Dirintel. Kemudian kita bertemu dengan Sosbud ya, sosial budaya. Sosial budaya. Jadi kita dari pihak kita sendiri, dari Pemprov juga hadir, Mas Ismun dan Biro Hukum, Sekretaris Provinsi. Termasuk jenengan sendiri ya. Alhamdulillah dari media ya. Iya, dari media saya, dan pada malam hari ini kebetulan Mas Pemprov langsung balik tadi. Jadi nggak bisa ngobrol bareng sama kita. Sayang banget tadi. Iya. Jadi saya kebetulan juga merupakan salah satu pengurus provinsi bidang organisasi. Mungkin dalam obrolan ini saya hanya sebagai apa yang tadi sudah dibahas di Polda yang siap Mas Helmi. Jadi beberapa hal yang disampaikan tadi dan dalam pembahasan audiensi tersebut, intinya dari pihak Polda sendiri, kita sudah mengajukan surat untuk audiensi tersebut sebelumnya. Iya, benar. Sekitar semingguan yang lalu kayaknya ya. Iya. Nah, kemudian pada hari ini kebetulan ada waktu, jadi kita diundang di Polda dan membicarakan beberapa hal yang terkait dengan organisasi. Siap. Sesuai dengan surat yang kita ajukan. Jadi tadi pembahasan kita itu ya, pertama kita menyampaikan kembali legalitas kita, legalitas kita, kemudian keberadaan kita pada saat ini. Kemudian masalah kisruhnya organisasi kemudian hingga saat ini kita sudah sampaikan semua masalah-masalah yang terkait hukum dan lain sebagainya. Alhamdulillah terkait hal tersebut sudah kita sampaikan semua, dan dari pihak Polda sendiri sudah sangat menerima hal tersebut, sangat merespon dalam hal yang kita sampaikan. Jadi intinya tadi kesimpulannya dari Polda sendiri akan ditindaklanjuti, bahasanya seperti itu Mas Edi. Akan ditindaklanjuti, dan mudah-mudahan nanti juga akan memberikan respon atau jawaban yang selanjutnya ke pihak kita. Jadi intinya seperti itu Mas Edi. Saya kira itu dulu. Oke. Mungkin ada yang kelupaan kayaknya. Ya, siap. Memang Mas Helmi, saya juga tadi ikut juga. Ya, kita sama-sama menghadiri undangan tersebut ya. Alhamdulillah ya,
banyak hal tadi yang kita sampaikan, dan beliau dari Polda juga, dari Intel Polda juga banyak mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ya. Benar apa yang disampaikan Mas Helmi tadi, bahwasanya ini akan segera ditindaklanjuti. Ya. Bahkan nanti dari pihak Forkopimda dalam hal ini ya mungkin nanti akan ada rapat ataupun apa dari mereka sehingga bisa memberikan jawaban ya untuk kita. Dan saya udah jelas ini ya. Ya intinya ya dalam hal hukum dan lain sebagainya ya sebenarnya ya sudah sangat gamblang Mas Helmi, gitu kan. Betul. Jadi tidak ada keraguan lagi untuk apa ya, untuk menyatakan bahwasanya PSHT yang sah ya PSHT yang diketuai umumnya oleh Kang Mas Taufik, gitu kan. Betul. Jadi ya bahkan tadi menanyakan juga Mas Helmi tadi, apakah sudah ada himbauan nyawiji, dan sudah saya berikan tadi surat tertulis juga ada, bahkan surat itu tembusannya sampai ke Presiden, dan itu sudah sangat luar biasa dari pihak Mas Taufik, sangat membuka gitu loh. Ayo gitu, kita sudahi semua, ayo kita kembali guyub rukun, yang sudah ya sudah, sekarang kita menatap untuk SHT ke depan lebih baik lagi, kan begitu ya Mas Helmi. Tadi ada beberapa hal juga sih Mas Helmi ya, intinya mungkin nampaknya juga kurangnya informasi ya mungkin dari pihak Intel, sehingga yaitu tadi banyak hal juga yang beliau tanyakan dan alhamdulillah dapat kita jelaskan. Menurut tanggapan Mas Helmi seperti apa? Yang sudah kita sampaikan Mas ya. Yang sudah kita sampaikan yang mungkin memang ada beberapa hal yang mereka selama ini mungkin ada yang sudah diketahui, ada yang belum. Tetapi dengan adanya pertemuan kita tadi, silaturahmi tadi, kan sudah gamblang saya memperjelas kembali, termasuk dokumen-dokumen yang kita serahkan dan sudah diterima dengan baik, dan dari pihak Polda juga pasti mempelajari itu. Saya kira pasti mempelajari itu dan sudah sangat jelas, artinya mereka juga sangat merespon sekali dengan segala sesuatu yang sudah kita sampaikan. Jadi untuk saat ini dari Mas Ismun sebagai Pemprov tadi juga menyampaikan juga kepada pihak Polda bahwasanya segala sesuatunya itu sudah tidak ada masalah, kan gitu. Benar sekali. Tidak ada masalah lagi ya, karena kita dari kita sendiri kan nggak mau seperti seolah-olah kita yang harus membubarkan segala macam, kan memang kita tidak seperti itu. Makanya kita selalu ada surat untuk kembali nyawiji dan sebagainya, semua sudah kita sampaikan, dan Pemprov juga sudah sampaikan itu. Bukannya kita tidak sampaikan surat-surat tersebut, semuanya sudah. Tinggal ya gimana selanjutnya nanti, karena kita sendiri kan nggak mungkin, kita juga tidak terlepas dari ajaran, ya nggak boleh dong langsung main seperti itu ya kan. Makanya kita harus ada komunikasi dengan Polda dan lain sebagainya, dan alhamdulillah tadi pihak Polda sepertinya sangat merespon sekali lah untuk hal tersebut. Tinggal nanti dari kita sendiri mungkin ke cabang-cabang juga harus segera melakukan hal yang sama seperti yang dihimbau oleh Pemprov. Gitu. Saya rasa benar apa yang disampaikan Mas Helmi, bahasanya untuk menertibkan dan lain sebagainya itu ya dari PHPH Mas. Betul. Kita sebagai sipil ya tidak punya hak untuk itu gitu. Tapi akan tetapi ya ini adalah negara hukum, negara yang berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini, ya tentunya ya harus patuh hukum kan gitu. Harus. Ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh negara ya harus dilaksanakan gitu kan. Ya supaya apa? Supaya ini tidak menjadi informasi yang sesat, informasi yang bias, sehingga mereka yang masih merasa bahwasanya kepengurusan mereka ini yang paling sah, padahal negara udah jelas bahasanya kepengurusan yang sah ini yang diketuai umum oleh Mas Taufik. Itu saya tidak bosan-bosan menyebut itu saudara-saudara semua. Jadi
Ini sudah, ayo kembali guyub rukun. Kita ini sudah ketinggalan jauh sekali dalam organisasi, di dalam pengembangan organisasi kita ini sudah ketinggalan jauh sekali karena disibukkan oleh konflik-konflik seperti ini, Mas Helmi. Ya tentunya ya harus ini ya, kita sudah harus sadar bahwasanya sudah waktunya kita ini harus bisa menerima dengan akal yang sehat, sehingga kita mampu untuk membangun Desa Trate lebih baik, lebih jaya lagi ke depan. Ya betul. Saya sih ini, Mas Helmi. Kok ada kadang manusia itu ya, kenapa kok egonya tinggi banget itu loh? Kok seolah-olah itu kayak kayak Eza itu kayak milik pribadinya mereka sendiri, bahasanya kita ini istilahnya itu, mereka itu kekeh banget itu loh, walaupun sudah jelas tentang kedudukan legalitas ini, itu kan, tapi mereka itu kayak merasa sulit itu. Kira-kira ada apa ya, Mas Helmi? Kira-kira saja gitu. Iya. Sambil ngerokok, Mas. Apa kira-kira deh, Mas Helmi? Nah itu gimana ya? Dengan ya semestinya kalau kita sesuai dengan aturan organisasi, dengan ajaran, ya mestinya harusnya sudah memahami. Ya. Wong dari dulu sudah beberapa tahun yang lalu masalah ini terjadi kan, kita saling berjuang melalui hukum. Iya, benar. Kemudian hingga saat ini sudah salah satunya ya dari pihak kita, Mas Taufik sudah ingkrah, sudah jelas segala macam, mestinya kan ya harus menerima loh. Iya. Sebagai orang Esa yang katanya berbudi pekerti luhur, tahu benar salah, mestinya kan menerima gitu loh. Benar. Lebih legowo sesuai dengan aturan negara, dan juga aturan ADRT yang ada di Desa Trate. Benar kan mestinya begitu. Nah, ini kalau masih tetap kekeh dengan sesuatu yang dianggap benar kan repot jadinya, Mas. Padahal salah dia. Ya mudah-mudayan ya saya yakin juga tidak semua seperti itu. Pasti ada sebagian dulur kita di sebelah itu mesti menyadari itu, Mas. Saya yakin. Cuman barangkali masih ada suatu hal yang membuat mereka itu belum bisa menerima sepenuhnya, menerima sepenuhnya, mungkin jadi masih agak sungkan atau apa atau gimana, atau mungkin pengurusnya di atas mungkin memberikan suatu masukan yang seperti apalah gitu. Benar. Itu yang jadi kendala saya kira itu, Mas, untuk masalah mereka masih kekeh, saya kira itu. Dan nyatanya di kota sendiri kan saya lihat dulur kita di sebelah nyatanya juga banyak juga sih yang sudah bisa menerima. Cuman langsung ibaratnya, Mas saya tak melu kepengurusan Mas Taufik misalnya gitu, tapi kan belum ada yang secara terang-terangan melakukan hal itu. Tapi selama ini kan setelah kita ada sering ketemu, walaupun di ada kegiatan barangkali, nyatanya mereka juga hadir dan kita sangat menerima itu, nggak ada masalah kita. Gitu, Mas Edi. Ya kita mendukung ya, Mas Helmi ya. Mendukung dalam arti kata mengembangkan Desa Trate kan gitu. Akan tetapi ya itu tadi ya, harus jelas kedudukannya ini seperti apa kan gitu. Kita nggak pernah melarang orang untuk mengembangkan Desa Trate, nggak pernah. Kita pasti mendukung dengan baik, dan terima kasih lah Desa Trate ini bisa digerakkan oleh banyak pihak sehingga untuk hal-hal yang positif, sehingga ajaran budi luhur itu ya benar-benar dapat tersalurkan dengan baik kan gitu. Akan tetapi ya jangan sampai ada pihak-pihak yang mengkotomi, yang membeda-bedakan, istilahnya itu dibuat seolah-olah itu ada dualisme, padahal itu sudah nggak ada kan gitu. Ini kalau orang yang menentang Nyawiji ya itu sebenarnya penjahatnya, saya rasa. Gitu loh. Kalau orang seneng guyub rukun,
senang untuk nyawiji dalam arti kata untuk membangun bareng-bareng kebersamaan. Ya ini orang yang benar-benar ajaran budi luhurnya terpatri dalam hatinya. Tapi sebaliknya orang-orang yang menentang untuk nyawiji, ya saudara-saudara udah dengar tadi dari awal saya sampaikan, berarti ya dia memang adalah orang-orang yang membenci Esa Terate untuk lebih besar lagi. Saya rasa itu Mas Helmi. Jadi tadi ada beberapa ketegasan dari Pengprov, dalam hal ini Ketua Pengprov Mas Ismunandar, bahkan surat tadi dilayangkan untuk surat keberatan ya. Ya, surat keberatan. Surat keberatan bahasanya untuk mereka melakukan penyelenggaraan karena untuk kegiatan gitu ya. Karena nanti ini tidak akan selesai kalau itu dibiarkan, dan kalau memang dari pihak APH membiarkan itu ya gimana, pihak satu sisi menyerukan untuk ya udah bersatu lah, tapi kalau ini dibiarkan ya kapan bersatunya, begitu Mas Helmi. Iya betul. Tapi himbauan tadi seperti apa dari isi suratnya Mas Helmi kira-kira? Dari Pengprov sendiri tadi kan melayangkan surat ke Polda, surat keberatan. Surat keberatan itu isinya itu kan ya namanya keberatan ya. Seandainya dari pihak dulur sebelah itu melakukan kegiatan secara organisasi, kegiatan latihan, pengesahan dan lain sebagainya. Artinya kita sangat sangat inilah dengan pihak APH tadi supaya kegiatan-kegiatan mereka itu ya tidak dilakukan gitu. Karena kita sudah jelas kok bahwa P1 itu hanya satu gitu. Benar. Berarti kalau ada P1 yang masih melawan itu artinya kan sudah menyalahi aturan. Dan kita memberikan surat keberatan itu kan bukan hanya sekedar tanpa data, tanpa alasan, kan semuanya udah jelas. Perjalanan hukum kita semua sudah kita serahkan. Terakhir dengan apa? PBIPSI, putusan PBIPSI dengan hukum-hukum tersebut, PBIPSI mengeluarkan itu juga jelas, makanya kita melayangkan surat keberatan kalau mereka melakukan kegiatan. Karena ini kalau terus berlanjut ya seperti sampaikan tadi, ya akan terus. Jadi kita nggak akan selesai. Artinya produk yang sudah dikeluarkan negara itu sepertinya kok nggak ada ininya, nggak ada efeknya. Kan itu artinya kan melawan hukum. Melawan hukum, benar. Jadi gitu. Gini Mas Helmi, ini kalau menurut Mas Helmi bagaimana ya? Orang yang tidak memegang legalitas, orang yang mengaku-ngaku PSHT dan tidak memegang legalitas Esa Terate, tapi memungut, memungut untuk kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan PSHT, kalau menurut Mas Helmi gimana Mas? Kalau menurut saya sudah pasti menyalahi aturan Mas. Sudah pasti, itu sudah jelas itu. Iya kan? Kalau mereka buat kegiatan, memungut biaya dan lain sebagainya, ya pasti sudah melanggar aturan. Tentunya PSHT yang sah tidak akan tinggal diam ya. Iya, tentu itu sudah pasti itu. Ya. Maka dari itu dari Pengprov juga melayangkan keberatannya supaya apa? Kegiatan-kegiatan yang liar seperti itu tidak terjadi. Ya, makanya tadi juga Pengprov ke cabang-cabang nanti juga sama, imbauannya sama, sampailah ke yang paling bawah. Mungkin kalau di ranting ya berarti kan ke Polsek ya. Polsek. Nah, nanti wilayah-wilayah itu sudah kita berikan surat semua. Iya. Gitu. Karena itu ya pungutan ilegal ya Mas Helmi. Iya betul. Karena ya itu tadi dasar hukum mereka apa untuk memungut biaya-biaya itu. Tadi kita sepakat lah Mas Helmi ya untuk itu. Makanya ya langkah yang diambil Pengprov ya saya rasa itu adalah langkah yang tepat Mas. Ya semoga saja ini juga segera untuk cabang-cabang juga untuk segera bersurat ke Polres ya kan, dan ke Polsek. Dan PH-PH yang terkait supaya apa? Ya tidak ada
kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan PSHT untuk kepentingan pribadi mereka. Ini berbahaya, dulur-dulur. Dan itu ya karena sebenarnya rasa sayang kita aja sama dulur, jangan sampai nanti ada tindakan pidana juga kan untuk hal tersebut. Ini sekedar mengingatkan saja. Karena ya apapun yang kita lakukan ya pasti ya ada semacam resiko yang harus diambil gitu. Jadi itu Mas Helmi. Dari pihak cabang Kota Jambi gimana Mas Helmi untuk himbauan dari Pemprov tadi? Kalau dari kota sendiri ya kita akan segera sesuai instruksi dari Pemprov, Mas. Apakah bentuk itu laporan atau gimana nanti kedua? Surat keberatan. Surat keberatan. Keberatan untuk kalau dari pihak mereka menyelenggarakan satu kegiatan, baik itu latihan atau kegiatan yang lain yang mengatasnamakan PSHT. Wah, ini berarti ya ini masih inilah ya dari kepengurusan PSHT khususnya cabang Kota Jambi ya. Masih ini ya mentolerir ya, dalam arti kata ya kita masih membuat surat keberatan. Tapi kalaupun itu nanti mereka juga masih kekeh untuk melakukan hal tersebut ya mau tidak mau ya mungkin bisa aja mengarah ke laporan ya Mas. Iya, mengarah ke laporan nanti. Nah ini yang perlu diperhatikan saudara-saudara semua ya. Intinya jangan sampai di medsos-medsos itu wis ora perlu hukum, ora apa-apa dah, ora perlu ini ndak apa-apa lah, jangan gitu, nggak bisa. Kita ini hidup di negara hukum, ya harus patuh hukum. Dulu katanya ya udah kalau memang hukum nanti dimenangkan oleh pihak Mas Taufik kami ikut kan gitu kan. Sudah dimenangkan ada lagi alasannya. Nanti kalau dari PBFC mengakui kami ikut, sudah ada pengakuan PBFC, ya masih juga ngeyel. Lah terus ini kalau seperti ini terus ya nggak selesai. Maka dari itu ya dari pihak APH itu ya harus juga membantu untuk mengambil sikap supaya apa segala bentuk kegiatan mereka itu juga harus diverifikasi. Ya apakah ini tindakan yang legal atau tindakan yang ilegal itu harus diketahui supaya apa ya, supaya semuanya tertib. Saya rasa begitu ya Mas Helmi. Kalau menurut Mas Helmi gimana? Sepakat atau enggak itu Mas? Ya sangat sepakat sekali Mas Edi. Ya mestinya kan memang harus seperti itu. Kalau kita perhatikan ya memang harus seperti itu. Karena saya kira ya hingga saat ini kita sudah nggak ada yang perlu dianu lagi gitu. Ya, udah jelas semua kok. Apalagi yang harus diapakan? Kan udah jelas. Ya. Status hukumnya udah jelas semua. Hukumnya udah jelas semua. Jadi nggak ada masalah lagi sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi kita juga nggak ngerti kok masih bersih kekeh itu tadi ya. Betul. Kenapa kok masih ngeyel ya, kalau saya bilang tuh masih ngeyel itu Mas. Ilmu pengeyelannya. Padahal di Satrati itu kan ada unen-unen itu. Nek salah orang gelem ngakoni salah ya bakal lestari salah ya. Kan seperti itu ajarannya kan seperti itu. Betul. Nah itu. Nah ini dulur-dulur, ayolah kembali kepada ajaran. Ya kita, kalau kita mengaku sebagai warga Satrati ya tentunya ajaran budi luhur itulah yang kita pakai. Jadi udah jelas wong Satrati itu ya dasarnya persaudaraan, dalam arti kata ya kita ini diajarkan berani karena benar dan takut karena salah. Jadi kalau memang di situ salah ya sudah ya, diakui saja dan udah, kita juga tidak ada mau mengolok-ngolok atau bertikai, kita nggak ada kalau ya Mas Helmi ya. Ya udah ayo kembali kita nyawiji di pengurusan yang sesuai dengan negara katakan ya sudah gitu loh. Melok negara gitu loh enak loh Mas. Nah iya. Berarti itu untuk tindakan-tindakan dari ranting-ranting ya disegerakan Mas Helmi. Iya akan kita segerakan. Ranting karena nanti ya akan bersurat ke Polsek ya. Polsek ya. Polsek. Ya, tentunya nanti ya tetap didampingi oleh lawyer hukum kita. Ya tetap semua. Itu. Ya organisasi yang tertata ya nyaman gitu loh. Jadi ya tadi banyak hal juga Mas Helmi udah sampaikan apa yang
kita sampaikan juga ya, mudah-mudahan saudara-saudara semua juga memahami itu gitu. Paling tidak ya buat untuk referensi berpikir bagi saudara-saudara kita yang masih masih merasa paling benar padahal salah. Ini legalitasnya nggak ada dan salah gitu. Jangan apa yang mau sampean bela, nggak ada Mas. Ini untuk kepentingan PSHT, kepentingan bersama. Tentunya kan seperti itu ya Mas Helmi. Ya. Ada penambahan apa Mas Helmi kira-kira di malam ini? Ya kalau menurut saya sih yang sebenarnya itu kan masalah kembali kepada ajaran Mas ya. Kembali kepada ajaran ya, mestinya ya dengan sudah situasinya seperti ini, kondisinya seperti ini ya sebenarnya mestinya harus segera menyadari gitu. Menyadari bahwa kita seharusnya sudah kembali kepada PSHT. Atau kita kan nggak ada, karena kita ini dasarnya prinsipnya tadi itu persaudaraan, makanya kita sepertinya masih ada masalah besar pun kita masih tetap seperti biasa gitu. Coba untuk merangkul kan ya, mungkin kalau kita bukan dasar persaudaraan mungkin udah lain ceritanya kan. Pasti ceritanya udah beda. Ini walaupun kita sudah semua udah jelas, hukumnya udah jelas, tapi kita masih tetap membuka ruang kan gitu. Nggak langsung. Makanya Mas Taufik itu kan tidak ada istilah mau eksekusinya yang seperti apa kan gitu kan. Kan gitu, eksekusi itu yang seperti apa. Terkadang kan orang kan ya kalau yang menang katanya eksekusi, nah seperti apa, kita dasarnya persaudaraan. Mestinya dengan semua yang sudah ada itu ya mestinya sudah memahami. Secara tidak langsung ya sudah paham gitu. Gitu. Tentunya Mas Taufik sendiri juga tidak pernah punya statement kita disuruh untuk membenci, juga tidak ada. Tidak ada. Ya kita tetap harus menjaga persaudaraan itu tetap utuh kan gitu Mas. Jadi ya kalau dari situ aja sudah nampak. Masa dia mengaku PSHT tapi ajarannya disuruh membenci lah, ini jadi masalah. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Ya kalau berbeda pandangan boleh, berbeda prinsip nggak boleh, tapi kalau untuk membenci ya jangan, saya rasa kali itu Mas Helmi. Tapi kalau untuk masalah organisasi ini udah jelas kan gitu. Dan itu harus diikuti dan harus dipedomani siapa yang ditunjuk oleh negara yang berhak memimpin PSHT, ya itu gitu. Harusnya kan begitu Mas ya. Mestinya kan begitu. Ya kita flashback ke belakang aja lah, dulu kan kita saling masalah hukum. Toh? Saling berjuang masalah hukum. Nah, sekarang sudah hukum udah jelas. Sekarang begitu kita sudah ibaratnya di pihak kita udah menang, sekarang beralih lagi nggak perlu badan hukum. Kan gitu loh. Begitu sampai ke IPSI juga kita udah jelas gak butuh IPSI lagi, terus karepe piye loh. Kan gimana coba itu kan? Ngikuti kayak gitu nggak ada selesainya. Jadi ya menang-menangi dewi bahasanya. Karepe menangi dewi repot kalau udah gitu Mas. Kalau seperti itu repot, apalagi ya mohon maaf mungkin ada oknum PH membela wong golek menangi dewi kok dibela ya gimana ini gitu. Jadi ya lucu banget Mas. Oh ya Mas, menyikapi untuk malam 1 Syuro ini Mas, yang insya Allah di cabang Kota Jambi sendiri, mungkin ini kan di setiap cabang nanti serentak ya Mas ya. Serentak. Persiapan di cabang Kota Jambi apa kira-kira Mas Helmi? Kalau untuk persiapan malam 1 Syuro nanti ya, karena itu mungkin sudah menjadi kegiatan rutin kita ya. Saya kira ya kita seperti biasa lah, berakatan, kemudian berdoa, mendoakan para sepuh kemudian mendoakan dulur, termasuk mendoakan organisasi khususnya di cabang kota supaya ke depan ya lebih baik lah. Kita seperti itu. Kalau ada saudara yang dari sebelah mau ikut gabung untuk 1 Syuro gimana menurut Mas Helmi? Ya nggak masalah, malah lebih bagus kok. Ya kan? Berarti jiwanya Mas baik kan gitu Mas. Kita terbuka, nggak ada masalah. Mereka mau kumpul malah lebih bagus.
Iya. Berarti kan sudah ini ya, intinya sudah dewasa dalam menyikapi hal. Memang dulur-dulur semua ya harapannya nanti malam satu suro itu adalah tirakatan Mas Helmi. Iya, tirakatan. Intinya ya kita saling introspeksi diri lah. Ya, introspeksi yang diri. pertama, dan kita juga tidak lupa mendoakan para sepuh kita. Ya benar apa yang disampaikan Mas Helmi tadi ya. Ya mudah-mudahan dalam memaknai syuran ini ya, mudah-mudahan semua guyub rukun, tidak ada gesekan, tidak ada hal-hal yang merugikan, sehingga Pak Esa Terate itu memang ajaran budi luhurnya itu memang luar biasa. Itu ya Mas Helmi. Ya sebenarnya kan kalau hal semacam ini mereka masih dengan penjelasan yang sudah jelas ini toh masih ya sebenarnya kan dampaknya ke pribadi setiap warga juga Mas. Ke mereka yang memang tidak mau mengikuti aturan secara ajaran, pasti itu akan berdampak dalam kepribadian, dalam kehidupan mereka sendiri nanti. Ya artinya ya wis ngerti nek salah ya toh. Ya kelakuannya salah kan berdampak itu pasti. Kalau kita benar-benar memaknai dari ajaran Esa itu sendiri. Sopo sing nandur ya bakal ngunduh itu Mas. Karena di Mukadimah kan juga sudah jelas. Sudah jelas sekali di Mukadimah itu bahwa ego musuhnya itu kan memang ada dalam diri kita sendiri. Bukan orang lain Mas, tapi adalah dirinya sendiri. Dan itu pasti akan sangat berdampak dalam kehidupan pribadi kita. Wah, keren banget, saudara-saudara. Kalau kita mampu memaknai tentang syuran ini ya, tentunya ya apalagi yang sekarang lagi hatinya tidak tenang. Ya udah, banyakin berdoa, banyakin supaya memohon pada Yang Maha Kuasa supaya hatinya itu tenang, ayem, tentrem gitu kan gitu. Jangan sampai malam satu suro ini dinodai untuk satu kebencian, untuk satu tindakan yang tidak pas dalam arti kata merugikan orang lain, itu sangat dilarang sekali saya rasa. Jadi ya kita harus sudah menyadari Mas Helmi, apalagi yang di atas itu, pimpinan di atas yang sudah sepuh-sepuh kan pasti lebih paham tentang hal kayak gitu. Saya rasa ya juga untuk bisa menurunkan ego ya Mas Helmi ya. Mudah-mudahan di Suran 2026 ini nyawiji itu benar-benar terjadi Mas. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan ini segera ini Mas bisa terrealisasi itu ya. Alhamdulillah, amin. Itu dulur-dulur semua. Jadi perbincangan saya dengan Mas Helmi pada malam hari ini, tentunya kita ini tidak membenci, tidak membenci. Kita ini sayang, kita ini saling mengingatkan, gitu ya Mas ya. Supaya apa? Ya supaya kita ini ya selamat dunia ini, selamat akhirat. Ya apa salahnya gitu loh kalau kita nyawiji, kalau kita menjadikan PSHT ini sebuah organisasi yang memang mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur gitu loh. Jadi saya rasa ya turunkan ego ya Mas Helmi ya. Iya, harus turunkan ego. Mari kita sama-sama menatap ke depan, karena Esa Terate ini bukan hanya pada kita saja. Karena para generasi penerus itu juga pengen PSHT ini lebih bagus lagi ke depannya. Banyak gagasan-gagasan yang harus dieksekusi sehingga kembang tumbuhnya organisasi ini menjadi tolak ukur ke depannya. Itu Mas Helmi ya. Saya rasa itu dulur-dulur semua apa yang kita bicarakan atau kita diskusikan dengan Mas Helmi. Kalau ada kurangnya atau ada lebihnya kami dalam berucap, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya itu, terima kasih. Kita alhamdulillah masih di ruang sakral, dan mudah-mudahan
apa yang kami harapkan itu bisa terrealisasi dengan baik dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk dulur-dulur semua. Terima kasih Mas Helmi. Sama-sama Mas Matur nuwun Edi. sangat, sehat selalu. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.